Selamat pagi, ini bersama saya Julius. Sekarang saya membahas sedikit tentang studi kasus infiltrasi. Oke, baik, langsung saja. Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Atau dengan kata lain, infiltrasi merupakan proses perpindahan air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Terus mari kita lihat prosesnya. Oke. Alir air yang mengalami infiltrasi mula-mula akan mengisi celah puri-puri tanah yang ada di permukaan tanah. Kemudian masuk ke lapisan tanah yang ada di bawahnya karena ada gaya gravitasi dan gaya isap tanah. Oke, gaya isap tanah adalah kemampuan tanah dalam mengisap air karena adanya gaya kapilaritas. Oke, apa itu gaya kapilaritas? Gaya kapilaritas itu terjadi karena adanya puri-puri kecil yang ada dalam tanah dan dia itu kosong sehingga mampu mengisap air. Jadi infiltrasi merupakan proses yang penting karena akan menyuplai air bawah tanah. Oke, setelah air masuk ke dalam tanah melalui permukaan tanah, lalu akan mengisi groundwater yang ada di dalam tanah. Kemudian groundwater akan kita manfaatkan sebagai sumur atau akan keluar secara alam sebagai mata air. Groundwater juga akan mengalir. Dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian yang kita lihat biasanya sungai itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oke, yang pertama di dalam infiltrasi ada laju. Di sini kita lihat laju infiltrasi. Laju infiltrasi adalah laju aliran air ketika masuk ke dalam tanah. Laju infiltrasi juga memiliki satuannya milimeter per jam. Inci per jam. Yang ketiga, laju infiltrasi tergantung pada jumlah air yang ada di atas permukaan tanah dan juga tergantung pada kondisi fisik tanah. Di sini bisa terjadi runoff atau aliran permukaan tanah jika curah hujan tinggi atau melebihi infiltrasi 1 inci per jam. Terus yang berikut, kapasitas. Kapasitas adalah kelajuan maksimum yang bisa diserap oleh tanah. Terus di sini tidak akan terjadi runoff karena lajunya itu 75 inci per jam. Jadi tidak ada air yang menjadi aliran permukaan atau runoff. Di sini ada juga kapasitas infiltrasi. Kapasitas infiltrasi adalah jumlah maksimum air yang dapat dihisap oleh tanah melalui permukaannya ketika tanah menerima hujan efektif atau permukaannya tertutup oleh air. Kapasitas infiltrasi tergantung pada tekstur dan struktur tanah serta kandungan air yang ada di dalamnya. Terus yang hujan yang menghasilkan runoff itu berarti hujan efektif. Oke, jumlah infiltrasi kumulatif. Apa itu jumlah
infiltrasi kumulatif. Jumlah infiltrasi kumulatif merupakan jumlah volume air yang sudah terinfiltrasi di dalam tanah dalam suatu satuan waktu tertentu. Misalkan dalam 1 jam berapa jumlah air yang terinfiltrasi. Pada saat awal terjadi hujan, laju infiltrasi itu sangat tinggi. Tetapi air yang masuk ke dalam tanah itu sedikit. Kemudian dengan teriringnya waktu, maka laju infiltrasi itu akan semakin berkurang. Hal ini terjadi karena semakin banyak kandungan air yang ada di dalam tanah, maka laju infiltrasi itu akan semakin berkurang. Terus ada lagi namanya perkolasi. Perkolasi itu mengidentifikasi aliran air secara vertikal pada lapisan tanah atau lapisan tidak jenuh air menuju muka air tanah. Perkolasi terjadi setelah proses infiltrasi. Proses perkolasi ini yang menentukan berapa banyak air yang mampu mencapai groundwater atau zona jenuh air. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Yang pertama, pasti jenis tanah. Jenis tanah, kita lihat tanah pasir, jenis tanah. Yang kedua, kepadatan permukaan tanah. Dan yang ketiga, tutupan vegetasi. Baik, saya kira ini belum terlalu lengkap, tapi untuk sementara yang saya bisa sampaikan ini, dan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sekian.